Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Wadu Sanjaya, channel dimana kita bisa belajar budaya. Ya, tidak hanya budaya, kita juga belajar sejarah, kita bisa belajar banyak hal di channel ini ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya membahas Candi Borobudur ya, tapi muka saya nggak saya tunjukkan, saya hanya buat slide-slide aja. Kali ini saya akan membahas bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe, komen, share channel Wadu Sanjaya ya. Teman-teman mungkin selama ini di sekolah mungkin ya kita belajar bahwa penemu dari Candi Borobudur itu dikatakan di sana bahwa penemunya adalah Raffles ya, Thomas Stanford Raffles ya kalau tidak salah namanya ya, Thomas Stanford Raffles. Tapi tahukah teman-teman bahwa penemunya yang sebenarnya itu bukan Thomas, bukan Raffles maksudnya ya. Ayo kita diskusikan bersama. Oke, jadi penemuan Candi Borobudur dari keruntuhannya itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat ya. Kisahnya itu terentang ratusan tahun. Ya, ada seorang ahli sejarah namanya Sukmono, seorang dosen purbakala dari Universitas Indonesia, teman-teman. Ini saya ambil dari Kompas ya. Itu pernah menjabat kepala proyek pemugaran Candi Borobudur. Dia menulis buku yang berjudul Candi Borobudur pada tahun 1976, diterbitkan oleh UNESCO ya. Nah, sehingga karena diterbitkan oleh UNESCO maka menggunakan bahasa Inggris ya. Dalam buku ilmiah tersebut ya, Sukmono menjelaskan bahwa tentang awal mula Borobudur ini ditemukan, baik itu kondisinya oleh orang-orang siapa saja di sana ya. Nah, sebelum dipugar ya, Candi Borobudur ini diselimuti oleh berbagai macam mitos ya. Cerita-cerita serang, cerita-cerita angker ya. Bahkan teman-teman di babat Tanah Jawi yang muncul pada era Kesultanan Mataram itu, di sana itu juga menceritakan tentang mitos-mitos itu ya. Misalkan disebutkan bahwasanya bukit di Candi Borobudur atau di Borobudur itu sering mendatangkan malapetaka. Ya, salah satunya itu pernah menimpa pada seorang pemberontak dari kerajaan Mataram. Ya, jadi waktu itu ada pemberontakan di Mataram, ya, dan pemberontaknya ini terkena azab istilahnya ya, terkena kutuk dari Borobudur itu. Jadi kisahnya itu waktu itu pemberontak itu lari ke bukit di Borobudur itu, kemudian dikepung oleh pasukan Mataram ya, dikepung, kemudian dikalahkan, ditumpas pemberontaknya. Nah, si pemimpinnya ini ditawan ya, dia diangkut menghadap raja untuk kemudian menjalani hukuman mati ya, mungkin karena sebab ini ya, karena bukit Borobudur itu pernah menjadi tempat persembunyian pemberontak Kesultanan Mataram itu, mungkin karena itulah pihak dari Mataram itu membuat semacam mitos supaya tempat itu tuh tidak dikunjungi oleh orang gitu, istilahnya gitu. Tempat yang memiliki sejarah kelam ya, pemberontak pernah ditumpas di tempat itu gitu. Sementara itu di babat Mataram ya, ini ada dua babat Tanah Jawi, kemudian ada babat Mataram ya. Ini ada kisah lagi bahwa di dalam babat itu diceritakan ada seorang pangeran dari Keraton Yogyakarta ya. Keraton Yogyakarta berarti ini sudah pecah ya, sudah perjanjian Giyanti berarti sudah muncul ya. Itu ada pangeran dari Keraton Jogja yang tidak mengindahkan larangan untuk tidak mendatangi Borobudur yang tadi itu, larangan tadi itu ya, sehingga pada tahun 1757 sang pangeran ini pergi ke bukit Borobudur itu. Nah, dia melihat
Satrio ing kurungan, artinya maksudnya adalah arca yang ada di dalam stupa itu. Nah, yaitu arca Buddha. Nah, sekembalinya pangeran dari Keraton Jogja itu, ya, dia sakit dan besoknya itu meninggal dunia. Tidak disebutkan siapa nama pangerannya. Ya. Kemudian ketika Sir Thomas Raffles datang ke Jawa, ya, dia memberi perhatian pada semua bangunan-bangunan candi yang ada pada waktu itu, yang sudah ada, ya. Saat Gubernur Jenderal Inggris ini, si Raffles ini melawat ke Semarang tahun 1814, itu dia mendapat kabar, mendapat informasi bahwa ada sebuah candi bernama Borobudur. Namun Raffles itu tidak sempat melihat ke Borobudurnya, ya, hingga ia mengirimkan utusan yang bernama Cornelius. Cornelius ini adalah seorang yang juga cinta dengan sejarah. Dia pintar sekali membuat sketsa, ya, kemungkinan dia juga ahli fotografi, ya. Ketika tiba di Candi Borobudur, ya, si Cornelius ini mengerahkan 200 penduduk lokal, ya, penduduk lokal, orang-orang di sekitar situ juga mungkin, ya, untuk membersihkan semak-semak yang ada di Borobudur, untuk menyingkirkan batu-batu juga. Nah, kegiatan Cornelius ini yang dilakukan atas perintah Raffles, kata Sukmono di buku Borobudur ini, memiliki dua dampak yang besar. Pertama, masyarakat di sekitar Candi Borobudur yang tadinya memandang Borobudur sebagai tempat yang angker, tempat yang penuh kutuk, itu, ya, dan berselubung mitos-mitos, itu berubah, ya, mereka menjadi, wah, ternyata itu hanya mitos, gitu. Mereka sudah sadar. Kemudian mereka juga memandang candi itu sebagai sumber batu-batuan untuk bahan bangunan. Nah, ini yang kacau, ya. Jadi selain mereka sudah pikiran angkernya, mitosnya sudah hilang, sekarang malah timbul rasa apa, ya, istilahnya ingin menjarah, ya. Batunya banyak digunakan untuk bangunan pada waktu itu. Yang kedua, mulai timbul juga rasa ingin tahu dari pejabat-pejabat setempat, ya. Misalnya Residen Kedu. Residen itu mungkin setara dengan camat, ya. Residen Kedu pada waktu itu camat juga bukan orang lokal, camatnya orang Inggris, diambil oleh Inggris semua. Tertarik juga mereka kepada Borobudur, ya, sehingga mereka juga ikut membantu Cornelius ini membersihkan Borobudur dari semak belukar, ya. Beberapa ahli mengatakan bahwa Candi Borobudur itu terletak di Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ahli-ahli ini berpendapat bahwa pada masa lampau Borobudur ini dikelilingi oleh rawa, ya, kemudian terpendam oleh erupsi letusan Gunung Merapi. Nah, ada pertanyaan yang masih belum terjawab sebetulnya, yaitu Candi Borobudur itu kondisinya bagaimana sih di awal masa jayanya itu, pada masa jayanya itu situasinya seperti apa, gitu. Apakah ada taman, bagaimana dengan tempat penduduknya, apakah berjarak jauh atau dekat, ya, jadi belum ada petunjuk mengenai hal itu. Dan apa, ya, berdasarkan prasasti itu ada catatan, teman-teman, ada catatan bahwa di prasasti namanya Prasasti Kalkuta. Ini bertuliskan, di sana ada tulisan atau menceritakan tentang Borobudur ini, dan di sana dicantumkan kata Amawa. Amawa itu kalau ditranslate itu berarti lautan susu, ya. Kemudian kata lautan susu ini oleh para ahli disimpulkan bahwa itu sebetulnya adalah deskripsi atau simbolisasi, apa, ya, perumpamaan tentang lava, ya, lava letusan Gunung Merapi. Nah, kemungkinan Candi Borobudur terpendam itu juga karena lava atau lahar dingin Gunung Merapi. Sekitar 300 tahun yang lalu, ya, candi ini masih berupa hutan belukar, ya, hutan belukar yang penuh dengan mitos-mitos yang tadi, ya. Di teks naskah Negara Kertagama
teman-teman sekalian, karya Empu Prapanca ya, pada tahun 1365 Masehi yaitu penulisannya. Disebutkan juga tentang biara budur atau biara di Budura. Nah, di sana diceritakan bahwasanya Borobudur itu terkubur pada tahun 1006 dalam sebuah letusan dahsyat Gunung Merapi. Ya. Kita tahu teman-teman, Merapi itu meletusnya tidak sekali dua kali, tapi setiap beberapa tahun sekali ya, itu terjadi letusan Gunung Merapi, sehingga itu ada lapis-lapisannya, ada lapisan-lapisan vulkanisnya gitu. Nah, kemudian karena letusan itulah Borobudur itu akhirnya tertidur di dalam selimut lapisan letusan gunung itu. Ya. Dan sempat juga Borobudur itu menjadi tempat pencurian besar-besaran, ya, tempat pencurian besar-besaran khususnya oleh orang-orang yang tahu nilai ekonomis dari situs itu, ya, sehingga banyak sekali tuh arca-arca Buddha yang kehilangan kepalanya, ya, diambil, dicuri, dijual, ya, bahkan ada yang mencatatkan bahwasanya kepala arca Buddha yang ada di Candi Borobudur itu beberapa itu ditemukan di Thailand, ya. Dan ketika pihak Indonesia itu meminta kepala Buddha itu untuk kembali ke Indonesia, itu mereka tidak mau, mereka tidak ridho gitu istilahnya, ya. Jadi bagaimana caranya mereka memenggal kepala Buddha itu? Jadi mereka itu caranya didorong arcanya jatuh. Nah, secara otomatis itu kepalanya terpotong, dan kepalanya itu dibawa untuk dijual. Karena mereka tidak mungkin untuk membawa keseluruhan dari arca Buddha itu, karena beratnya yang luar biasa, ya, berat sekali. Oke, ada beberapa buku yang mengupas tentang sejarah Borobudur. Jadi teman-teman itu kalau mau mencari informasi tentang Borobudur, banyak sekali sumbernya, ya, mulai dari Borobudur tadi, buku karangan Sukmono 1976, ada The Borobudur itu Belanda, kemudian ada Die Bude Legende, ini kayaknya dari Spanyol kan. Di buku Borobudur tadi sudah diceritakan ya, pada 1814 ditemukan candi di dalam hutan, dan kabar dari keberadaan Candi Borobudur ini yang diketahui Raffles ini berasal dari para pemburu dan penduduk yang ada di sekitar Borobudur itu sendiri. Jadi penemunya itu bukan Raffles, teman-teman. Jadi penemu sebetulnya sebelum Raffles ini ngerti tentang Borobudur, sebetulnya penduduk itu sudah tahu. Penduduk setempat sudah tahu di situ ada candi atau ada bangunan kuno gitu ya. Namun mereka seperti yang tadi saya sampaikan, ya, mereka tidak berani ke sana, tidak berani ngotak-ngatik tempat itu karena berselimutkan kisah-kisah mitos, ya, kisah-kisah tahayul yang berasal dari Babat Tanah Jawi dan Babat Mataram tadi itu. Mereka jadinya nggak berani ke sana, ya. Kita tidak tahu apa motif dibalik adanya mitos-mitos angker tentang Borobudur yang dibuat di Babat Tanah Jawi dan Babat Mataram, nggak tahu, ya. Nah, apa namanya, teman-teman bisa simpulkan sendiri, ya. Ya mungkin karena kalau analisa saya ini berkaitan dengan keyakinan orang-orang Jawa pada masa pertengahan sampai masa penjajahan itu, ya. Jadi pada masa peralihan dari Hindu Buddha menjadi kesultanan, ya, kerajaan Hindu Buddha menjadi Kesultanan Demak atau Kesultanan Mataram, ini pengaruh ini juga, karena di Muslim juga melarang kita untuk membuat sesuatu yang berbentuk seperti manusia, ya, khususnya Borobudur ini kan banyak patung-patung seperti itu, ini bertentangan dengan imannya, jadi ya mungkin ada pengaruhnya itu juga. Nah, teman-teman bisa simpulkan sendiri. Oke, teman-teman, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan informasi saja. Kita belajar bersama, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, kebesaran leluhurnya. Oke ya. Terima kasih teman-teman.
Jangan lupa klik subscribe, komen, share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Jadi kesimpulannya teman-teman, Borobudur ditemukan bukan oleh Thomas atau Sir Thomas Raffles ya, tetapi ditemukan oleh penduduk lokal tentunya ya, masyarakat setempat, para pemburu dan penduduk itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.